Halo sobat jalan-jalan, gimana kabarnya semua? Pada video kali ini, kami melakukan perjalanan dari kota Bandung menuju kota Surabaya. Dan kami akan mengulas informasi tentang salah satu tempat wisata hit kebanggaan warga Surabaya, yang tidak asing lagi tentunya. Wisata ini bernama Kebun Binatang Surabaya. Yuk ikuti pembahasan kita berikutnya. Pada GPS kali ini, kita bisa melihat perjalanan kami dari Tolpaster menuju Tunnel Jayabaya dan Kebun Binatang Surabaya kurang lebih 8 jam 26 menit dengan jarak tempuh 713 km melalui rute GPS sebagai berikut. Seperti pada video sebelumnya, rute yang kami lalui ke Kebun Binatang Surabaya ini melalui Tunnel Jayabaya yang telah kami ulas pada video sebelumnya. Ini adalah loket pembelian tiketnya ya, berada pada lantai 2. Untuk pembelian tiketnya, kami di sini membeli tiket terusan seharga Rp45.000. Tiket terusan ini sudah termasuk tiket masuk, tiket wahana akuarium, dan tiket wahana rumah jamur. Nantinya kita akan melewati terowongan yang indah ini ya, yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Akhirnya kami tiba di pintu loket dari Kebun Binatang Surabaya ini. Sangat indah dan menarik ya tempatnya. Sudah banyak perubahan dari pertama kali kami ke sini. Saat ini kita berada di sisi pintu selatan. Ini adalah loket pemeriksaan tiket pembeliannya ya. Dari pintu masuk ini terdapat 3 rute, rute lurus, rute ke kiri, dan rute ke kanan. Awalnya kami di sini akan membahas rute untuk lurus ke depan. Jika dilihat dari peta lokasi, seperti ini ya penampakannya. Rute-rute yang akan kita lalui yang berwarna biru ini ya. Namun di sini kita akan menuju rute lurus ke depan, yaitu sesuai dengan panah berikut. Di sepanjang jalan menuju rute ke depan ini adalah rute untuk berbagai jenis unggas ya. Yuk kita lihat ada unggas apa aja di sekitar sini. Di sini terdapat jenis burung bernama bergigi pelangi yang ukurannya sekitar 25 sampai dengan 30 cm. Untuk habitatnya sendiri berada di hutan hujan dan di tempat terbuka. Makanannya sendiri yaitu buah-buahan, biji-bijian, serta bereproduksi dengan bertelur. Di sini juga terdapat berbagai jenis unggas lainnya ya sobat jalan-jalan. Kami pun bergerak menyusuri jalan ini hingga lurus ke depan sampai ke ujungnya. Di sepanjang jalan ini juga terdapat toko-toko penjualan makanan ya sobat jalan-jalan. Untuk di sisi depan, sisi sebelah kanan,
terdapat wahana berfoto ya, namanya Taman Selfie. Silakan ya bagi ayah bunda yang ingin berfoto maupun berinteraksi langsung dengan satwa kami ya, Anda bisa langsung mengunjungi wahana Taman Selfie ya. Di situ kita bisa bersuah foto dengan burung dan berbagai media foto lainnya yang terdapat di Taman Selfie tersebut. Di sini juga terdapat beberapa tempat duduk ya bagi para pengunjung. Jadi kita bisa bersantai sambil melihat-lihat berbagai jenis hewan yang terdapat di sekitar sini. Sepertinya perjalanan kita untuk ke ujung jalan ini sudah mulai nampak ya ujungnya. Setelah ini kita akan kembali lagi ke sisi pintu selatan yang pertama kita masuk tadi ya. Dari rute ini kita akan bergerak ke sisi sebelah kiri, yaitu menuju ke akuarium sesuai dengan tanda berikut. Nah, ini dia sisi kirinya. Kita akan bergerak menyusuri tempat ini. Tidak jauh dari sini kita sudah melihat pintu loket dari pembelian tiket akuarium di sisi sebelah kiri. Untuk harga tiketnya jika kita membeli di sini sebesar Rp30.000. Namun karena kita membeli tiket terusan, harganya relatif lebih murah Rp5.000. Di sini kita menunjukkan tiket pembelian tadi ya. Nah, ini dia area akuariumnya. Cukup lumayan besar ya tempatnya. Pertama-tama kita akan menyusuri sisi sebelah kiri. Di sini terdapat berbagai jenis hewan reptil ya. Ada hewan ular di sisi kiri, kemudian hewan iguana di sisi kanan, dan hewan-hewan lainnya yang akan kita lihat nantinya. Tampak para pengunjung yang memadati tempat ini. Untuk iguana yang kita lihat ini berjenis iguana hijau. Seperti ini ya penampakannya. Di sisi kirinya terdapat beberapa jenis hewan ular ya, mulai dari hewan kecil hingga ular besar. Tuh, lihat ular yang berwarna kuning ini, sangat besar kan? Nama jenis ular ini adalah Sanca Bodo albino. Di sini juga terdapat hewan penyu ya sahabat jalan-jalan. Tuh, lihat besar sekali kan penyunya. Tuh, lihat penyunya sedang berenang ya sahabat jalan-jalan. Nama jenis penyunya yaitu penyu hijau. Setelah kita melihat-lihat, kita kembali ke rute masuk ya.
Di sisi keluar ini kita akan belok ke kiri untuk masuk ke dalam bangunan akuarium. Sebelum masuk ke bangunan area ikan-ikan, kita melihat dulu di sisi kolam-kolam ini ya. Wah, terdapat ikan-ikan air tawar yang berada di sini ya sobat jalan-jalan. Untuk di sisi kanannya juga terdapat ikan-ikan hias lainnya. Sedangkan di sisi kanannya terdapat ikan jenis air tawar terbesar yang dinamakan dengan ikan arapaima. Ikan arapaima ini termasuk jenis ikan predator yang memakan hewan-hewan yang bertubuh lebih kecil dari tubuhnya. Kami pun masuk ke dalam wisata akuariumnya. Wah, di sini kita disuguhi dengan pemandangan yang menarik ya, dengan tataan yang sangat indah. Di sini anak kami juga senang ya untuk berfoto-foto. Di awal masuk ini kita sudah disuguhi pemandangan ikan paku albino, seperti ikan piranha ya bentuknya. Sedangkan di sisi tengah ini terdapat ikan alligator ya, yang bentuknya mirip buaya. Kami pun mulai memasuki ruangan yang bertuliskan ikan air tawar ya. Yuk kita lihat isinya apa saja sobat jalan-jalan. Pertama-tama kita lihat ikan alligator gar yang menyerupai buaya tadi ya. Seperti inilah penampakannya. Kemudian ada ikan arwana silver yang wajahnya cukup unik. Hehehe. Lanjut lagi kita akan melihat ikan siri api. Nama ikannya agak asing bagi orang awam ya sobat jalan-jalan. Ikannya hampir mirip seperti belut. Selanjutnya ada ikan green terror. Sesuai dengan namanya, ikan ini merupakan ikan predator yang berasal dari Amerika Serikat ya. Lalu ada ikan nila merah yang termasuk jenis ikan omnivore atau pemakan segalanya ya. Lalu terdapat juga ikan belida yang berbentuk seperti pisau, makanya disebut juga dengan spotted knifefish. Kemudian ada juga ikan gurami yang biasa kita jadikan hidangan di restoran-restoran ya. Selanjutnya ada ikan finch pilum yang masih satu famili dengan ikan lohan. Warnanya juga mirip ya. Kemudian yang satu ini namanya ikan Oscar yang memiliki warna tubuh coklat tua, dihiasi batik badan kuning atau jingga. Lalu ada ikan kapiat yang banyak ditemukan di perairan Indonesia Timur dan Sulawesi. Selanjutnya terdapat juga ikan Genghis Khan. Bentuknya menyerupai ikan hiu ya ini. Tuh lihat, cukup besar ya penampakannya. Lalu ada ikan jaguar cilik yang termasuk jenis ikan karnivora
yang hidup di danau berlumpur. Selanjutnya terdapat ikan bernama ikan blackbush yang merupakan spesies ikan berasal dari Sungai Amazon, Amerika Serikat. Ada juga ikan parrot ya. Ikan ini mampu beradaptasi dengan ikan lainnya dan cenderung malu bersembunyi di balik bebatuan. Selanjutnya ada juga ikan lemon dan malawi. Warnanya sangat menarik dan indah ya. Pasti anak-anak suka dengan ikan warna-warni seperti ini. Hehehe. Selanjutnya terdapat juga ikan jenis manfish, discus, dan glowfish. Tuh lihat, indah sekali kan ikan-ikannya, kecil dan berwarna-warni. Kemudian ada juga ikan silver dollar yang hidupnya berkelompok di sungai kecil dan banyak tumbuhan air. Selanjutnya terdapat ikan frontosa yang merupakan spesies endemik di Danau Tanganyika, Afrika Timur. Lalu ikan gurame sambah ya. Ikan ini bisa berkembang hingga mencapai 50 cm. Selanjutnya ikan kaus kaki dan ikan naga. Sesuai dengan namanya, bentuknya warnanya sangat unik ya. Jenis ikan terakhir yaitu ikan toman yang merupakan jenis ikan predator juga ya. Itulah tadi beberapa jenis ikan air tawar ya sobat jalan-jalan. Untuk berikutnya kami menuju ke sisi bagian ikan air laut. Ini dia penampakan ruangan ikan air laut. Yuk kita lihat terdapat ikan apa saja yang ada di sini. Ikan pertama yaitu ikan kerapu sunu atau kerapu merah, yaitu ikan dari keluarga Serranidae yang ditemukan di Samoa, Amerika, dan Australia. Warnanya sangat bagus dan unik ya. Selanjutnya terdapat ikan kakap tompel. Seperti ini nih bentuknya dari ikan kakap tompel. Kemudian ikan kerapu Malabar dan ikan kerapu cantang yang termasuk dalam spesies ikan karnivora. Selanjutnya terdapat juga ikan botana yang bentuknya lucu dengan warna putih mutiara. Kemudian terdapat juga ikan polimas yang memiliki warna dasar putih kekuningan. Warna dari ikan ini bisa berbeda ya antara satu dengan lainnya. Terdapat juga ikan keranjang Bali. Namanya cukup unik ya sobat jalan-jalan. Ada juga ikan engel dan marine angelfish yang bentuknya kecil-kecil. Kalau ini namanya ikan lepu yang merupakan salah satu penghuni karang yang dapat ditemukan di perairan tropis. Lalu ada juga ikan sambar tercicit
Terdapat juga ikan badut. Ikan ini cukup terkenal ya, karena muncul di film kartun bernamakan Finding Nemo. Ikannya lucu dan unik ya. Selanjutnya, ikan buntal. Ikan jenis ini cukup terkenal juga ya, sering muncul di film-film. Karena ikan ini bisa menggembungkan tubuhnya dan melepaskan racun ketika dalam keadaan rancang. Selanjutnya ada ikan letter 6, salah satu spesies yang hidup di terumbu karang. Terdapat juga ikan striker, yang merupakan salah satu ikan yang memiliki keragaman spesies yang cukup tinggi. Akhirnya kami pun keluar dari area akuarium untuk menuju rute berikutnya. Di sepanjang jalan keluar dari ruangan akuarium ini terdapat banyak tanaman ya. Terdapat juga tempat duduk bagi pengunjung yang ingin bersantai di sekitar tanaman-tanaman ini. Yuk kita telusuri lagi, ada apa saja ya sekitar tempat ini. Wah, ternyata di sisi sini masih terdapat hewan reptil ya. Tuh, lihat, sisi kanan ini terdapat banyak iguana. Wah, hampir seluruh kandang berisi iguana ya ini. Mantap. Iguana ini berjeniskan iguana hijau. Kami pun lanjut menyusuri tempat ini. Di sisi kandang ini terdapat tulisan peringatan yang bertuliskan waspada binatang liar, karena tempat ini terdapat berbagai macam jenis buaya. Sebelum melihat-lihat buaya, kami pun bergerak menuju sisi kiri. Sisi kiri ini merupakan ruangan yang bernama Diorama Nocturama. Yuk kita lihat ada apa saja dalam ruangan ini. Wah, ternyata di dalam sini sekitar 30 satwa koleksi kebun binatang Surabaya yang diawetkan dan terhubung ke area-area hewan nocturnal. Terdapat berbagai jenis hewan ya, ada gajah, harimau, burung-burung, dan lain sebagainya. Wah, sangat menarik ya tempat ini sobat jalan-jalan. Di sini dapat kita lihat juga ada bangau, merak, komodo atau biawak, dan lainnya ya. Selanjutnya kami pun bergerak ke sisi yang lainnya. Untuk sisi kanan ini terdapat rangka hewan ikan yang bernama ikan dugong, yang mana dahulu kami ingat ikan ini masih hidup ya, dan dipertontonkan oleh orang banyak karena ikan ini cukup besar. Selanjutnya kami bergerak ke lorong yang gelap-gelap ini ya. Di sini terdapat jenis beberapa hewan yang hidup pada malam hari. Hewan pertama yang kita lihat yaitu burung hantu, yang mana namanya disebut juga dengan beluk ketupat.
Selanjutnya, terdapat juga hewan landak susu dan terenggiling. Tuh, lihat binatang yang ada di dalam rumahnya. Lucu kan sobat jalan-jalan? Hehehe. Sedangkan di sisi berikutnya, terdapat hewan musang pandan, atau disebut juga common park civet, yang mana hewan ini memiliki tubuh sedang ya. Lalu di sini ada namanya hewan binturong. Tuh, lihat, susah sekali kan binturongnya. Hewan ini mirip dengan musang ya, namun memiliki ekor yang panjang dan bertubuh besar. Lalu terdapat juga kalong kapau. Hewan ini jenis kelelawar ya, yang merupakan hewan mamalia bersayap, hidup di hutan tropika dan subtropika. Unik-unik ya hewan yang berada di sini. Selesai melihat-lihat hewan-hewan, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Di sisi ini kami melewati dari kandang-kandang buaya. Tuh, lihat buaya-buayanya. Di sini terdapat berbagai macam dari jenis buaya ya sobat jalan-jalan. Kita harus berhati-hati jika membawa anak-anak. Sambil melihat-lihat dari kandang buaya ini, kami pun menuju ke arah luar. Sebelum keluar, kita menaiki sebuah jembatan ya, di mana bawahnya berisikan banyak buaya. Tuh, lihat. Jadi kita tetap harus waspada ketika membawa anak-anak kita ya. Jangan sampai anak kita naik-naik dan terpleset jatuh ke sini. Akhirnya kami pun keluar dari wahana akuarium ini. Setelah kami keluar dari pintu akuarium ini, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Kami bergerak ke rute sisi sebelah kiri mengikuti alur ini ya sobat jalan-jalan. Hewan pertama yang kami lihat adalah beruang madu. Beruang madu sangat sering dijadikan film-film juga ya. Beruang ini merupakan jenis beruang yang terkecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Tuh, lihat penampakan dari beruang madu dari dekat. Lucu ya sobat jalan-jalan. Beruang madu jenis ini memiliki rambut yang halus berwarna hitam kecoklatan dengan tanda unik di bagian leher yang berwarna oranye menyerupai matahari terbit. Tuh, lihat beruangnya lagi santai di pinggir kandang.
Suasana di sini cukup ramai ya sobat jalan-jalan, dikarenakan saat ini memang sedang momen liburan akhir tahun. Setelah kami melihat-lihat beruang madu, kami pun melanjutkan perjalanan rute kami. Dikarenakan pada saat ini adalah hari Jumat, di mana kami harus sholat untuk Jumatan, kami pun bergerak ke arah kiri. Kami pun juga melaksanakan makan siang di tempat ini. Banyak penjual-penjual makanan yang berada di sini. Aneka makanannya pun yang dijual beraneka ragam ya. Harganya pun juga relatif terjangkau. Di sini kami coba memesan makanan khas Jawa Timur. Setelah kami melaksanakan sholat Jumat dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan rute kami. Kami menyusuri jalanan yang ramai dan panjang di dalam kebun binatang Surabaya ini. Di momen liburan seperti ini, memang banyak masyarakat memutuskan untuk melepas penat dengan berjalan-jalan. Salah satu tempat yang bisa dituju di daerah Surabaya ini, yaitu kebun binatang Surabaya ini ya, dan juga Pantai Ria Kenjeran yang telah kami bahas pada video sebelumnya. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Kami berputar keliling sesuai rute yang telah kami tunjuk tadi ya. Kami berkeliling dari wilayah kebun binatang Surabaya ini agar sobat jalan-jalan dapat mengerti betul rute dari dalam sisi kebun binatang Surabaya ini. Tepat di sisi kanan ini yaitu wahana naik gajah. Saat ini kita berada di sisi belakangnya. Nanti kita akan melewati situ juga ya untuk sisi depannya. Berjalan-jalan santai sambil menikmati situasi di kebun binatang ini sungguh menyenangkan ya sobat jalan-jalan. Terdapat tulisan yang bertuliskan rute wisata Walabi dan Rusa. Di sini juga terdapat gapura yang bertuliskan Kampung Gajah. Pastinya di sini adalah wilayah dari rute gajah ya. Banyak masyarakat pengunjung berkumpul di sini untuk menyaksikan dari gajah-gajah ini. Tuh, lihat sisi kanan, terdapat dua gajah yang nampak di dalam kandang. Dan juga sisi kiri ini. Tuh, lihat gajahnya. Di sini kita bisa melihat antusias dari para pengunjung yang banyak menyaksikan gajah. Karena gajah merupakan hewan yang memiliki daya tarik tersendiri ya.
dan termasuk hewan yang cukup langka. Selanjutnya di sini kita akan memasuki area dari rusa. Wah, banyak sekali ya rusa-rusanya. Mantap. Kami pun bergerak lagi menyusuri jalanan ini. Wah, panjang kanan dan kiri ini terdapat banyak rusa ya sobat jalan-jalan. Salah satu jenis rusa ada yang bernamakan rusa sambar. Yaitu salah satu rusa yang memiliki tubuh besar dari jenis rusa lainnya. Kemudian rusa ninglai memiliki tubuh berwarna coklat kemerahan. Untuk berikutnya ada rusa timor yang merupakan salah satu jenis rusa yang penyebarannya paling luas di Indonesia. Di area ini juga disediakan makanan rusa bagi para pengunjung yang ingin memberi makan rusa. Dengan membayar sebesar Rp25.000, di sini kita bisa mendapatkan satu makanan toples rusa yang terdiri dari potongan wortel, kacang panjang, dan juga buncis. Tuh lihat. Anak-anak pasti suka sekali ya memberi makanan rusa, hehehe. Tampak kegembiraan bagi anak-anak ketika memberi makan rusa. Tuh lihat, anak kami senang sekali ya dia memberi makan rusa, hehehe. Setelah memberi makan rusa, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Di sini terdapat rusa bawean yang memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan rusa-rusa lainnya. Kami pun bergerak lurus menyusuri tempat ini. Selanjutnya, di sisi kiri ini, kami melihat seekor babi putih atau babi Jawa. Tuh babinya, coba kita zoom. Babi ini termasuk hewan buas ya sobat jalan-jalan. Selanjutnya kami melihat kuda nil kecil yang bentuknya cukup kecil dibandingkan dengan kuda nil lainnya. Tubuh kuda nil tertutup kulit yang berwarna hitam kemerahan. Bagian kaki dan perut bawah berwarna coklat. Rambut yang tumbuh di tubuhnya jarang. Kuda nil kecil termasuk soliter dan kerap beraktivitas di malam hari. Selanjutnya kami melihat banteng Jawa. Di area kebun binatang ini cukup luas ya sobat jalan-jalan. Banyak binatang-binatang yang beraneka ragam. Tuh lihat kuda nilnya sedang berendam dan menikmati air ya.
Kebun Binatang Surabaya ini merupakan wahana rekreasi yang populer di Indonesia dan terletak di Surabaya, Jawa Timur. Kebun Binatang Surabaya ini pernah menjadi kebun binatang terlengkap di Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat lebih dari 230 spesies satwa yang berbeda. Dan juga terdiri lebih dari 2.179 ekor satwa. Termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia. Terdiri dari mamalia, aves, reptilia, dan aneka hewan laut. Tempatnya cukup indah dan luas ya sobat jalan-jalan. Apalagi di cuaca Surabaya yang cenderung panas, tempat ini sangat rindang dan nyaman. Selanjutnya kita tiba di area yang banyak pedagangnya. Pedagang di sini menjual berbagai jenis kuliner dan souvenir ya. Di area ini juga bisa mencetak kaos kenang-kenangan khas Kebun Binatang Surabaya dengan foto anak-anak kita bersama binatang. Di sisi kanan ini terdapat unta ya, yang mana anak-anak kita juga bisa memberi makan unta dengan membayar tiket untuk memberi makannya. Harga tiketnya sama dengan tiket rusa ya, sebesar Rp25.000. Setelah memberi makan unta, kami pun bergerak menyusuri rute yang telah ditentukan. Sementara kita akan berputar rute dulu, ya nantinya kita akan ke sini lagi melalui rute jalur yang berbeda. Di sini kami melanjutkan rute sesuai map menuju Menara Ikon Kebun Binatang Surabaya. Wah, tampak sekeliling orang sedang duduk bersantai ya, menikmati tempat ini. Di sini kami melihat harimau Manggala. Yuk kita lihat gimana ya penampakan harimaunya. Ternyata harimaunya sedang tidur ya sobat jalan-jalan. Hehehe. Kami pun bergerak sesuai rute melanjutkan perjalanan kami. Di sini juga masih menjadi rute dari penangkaran harimau. Tuh lihat harimaunya sedang duduk di atas batu-batuan ya. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Dari sini sudah nampak sebuah menara yang merupakan menara ikon Kebun Binatang Surabaya. Yuk kita lihat gimana ya penampakannya. Akhirnya kami pun tiba di Menara Kebun Binatang Surabaya. Dari menara ini kita akan menyusuri sesuai tanda yang berwarna berikut ya. Tuh lihat penampakan menara ini dari media drone. Sungguh indah ya sobat jalan-jalan.
Menara Kebun Binatang Surabaya ini terdiri dari 5 lantai. Di menara yang telah dibangun cukup lama ini terdapat wahana baru nih sobat jalan-jalan. Menara ini sudah banyak perubahan dan semakin menarik ya sobat jalan-jalan, di mana anak tangganya saat ini sudah berwarna-warni sehingga menarik perhatian dari para pengunjung. Beberapa bagian pun telah dibenahi sehingga pengunjung menjadi lebih nyaman berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya ini. Apalagi sekarang ini terdapat wahana baru yang seru, namanya GIS atau Glow Interactive Zoo. Lokasinya berada di lantai 2 ini ya. Karena keterbatasan waktu kami sehingga kami tidak bisa masuk ke wahana GIS Park ini ya. Harga dari tiket masuk GIS Park ini sebesar Rp15.000. Di wahana GIS Park ini, para pengunjung akan diajak menjelajahi dunia satwa seperti habitat aslinya. Wahana GIS Park ini memiliki 3 keunggulan, yaitu pengalaman interaktif, teknologi canggih dengan adanya visual dari video mapping satwa, serta audio untuk sensasi yang lebih nyata. Tampaknya seperti video yang ada di sepanjang Tunnel Jayabaya ya sobat jalan-jalan, yang telah kami ulas pada video sebelumnya. Wah, di sisi kiri tampak terdapat sepeda wahana air ya sobat jalan-jalan. Silakan sepeda airnya. Monggo naik bebek yang belum silakan. Untuk pembelian tiket sepeda air dan wahana air berada di sisi sebelah kanan ini ya. Para pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp55.000 untuk 4 tempat duduk dan Rp35.000 untuk 2 tempat duduk. Tuh lihat, aneka wahana airnya cukup banyak ya sobat jalan-jalan. Tampak dari antusias para pengunjung yang sangat menikmati menaiki dari wahana air ini. Sobat jalan-jalan sepertinya wajib mencoba ya untuk menaiki wahana air ini. Sehingga menjadi kenangan yang indah dan tak terlupakan bagi momen-momen bersama keluarga. Di sisi tengah danaunya pun terdapat beberapa aneka hewan. Contohnya seperti kambing gunung ini ya. Tuh lihat kambing gunungnya. Mereka senang sekali ya berada di sini. Setelah menaiki wahana air, kami pun bergerak untuk melanjutkan rute perjalanan kami. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Seperti biasa, situasi di sini tampak begitu rindang dan menyenangkan ya. Anak-anak pun menjadi riang gembira di tempat ini. Di sisi kanan tampak sebuah kapal yang sedang melintas di tempat ini.
Kami pun coba melihat dan mengabadikan momen ini. Wah, ternyata terdapat wahana air yang berupa kapal panjang juga nih sobat jalan-jalan. Kelihatannya seru sekali ya sobat jalan-jalan. Hehehe. Tempatnya juga sangat indah jika dilihat dari sini. Kami pun bergerak menuju rute berikutnya. Di sisi kiri terdapat sentra kuliner Kebun Binatang Surabaya. Yang mana menjual berbagai macam jenis makanan khas Jawa Timur. Tampak dari gapura ini yang bertuliskan pintu keluar atau exit. Sedangkan di sisi kanannya adalah wahana rumah jamur. Wah, seru sekali ya tempatnya. Yuk kita coba masuk, seperti apa ya penampakan dari rumah jamur tersebut. Dikarenakan kami membeli tiket terusan dan sudah termasuk dalam wahana rumah jamur tersebut, kami pun coba memasuki tempat ini ya. Seperti inilah penampakan dari gapura rumah jamur. Di sini kami menunjukkan tiket kami dan kami dipersilahkan masuk oleh petugasnya. Wah, ternyata tempat ini seperti tempat taman bermain anak-anak ya sobat jalan-jalan. Anak kami pun langsung berkeliling untuk memutari tempat ini. Kami juga mengeksplor terdapat apa saja nih di tempat ini. Ternyata selain terdapat perusutan, juga terdapat juga jungkit dan juga spot selfie. Masih banyak lagi ya tempat-tempat menarik di tempat ini. Hehehe. Di sini seperti tempat untuk naik-naik dan sebuah panggung. Dan juga terdapat tempat untuk menaiki jembatan dari tiap-tiap pohon. Sepertinya anak-anak suka sekali ya naik jembatan ini karena dapat melatih motorik serta kemampuan dari keberanian masing-masing anak. Di sini juga terdapat rumah-rumah jamur nih sobat jalan-jalan. Cocok untuk dijadikan tempat bersuah foto. Selain itu juga terdapat ayunan keluarga. Anak-anak kami pun berlarian sambil menikmati tempat ini. Setelah puas bermain di wahana rumah jamur ini, kami pun menuju rute berikutnya. Jika sobat jalan-jalan belum membeli tiket terusan, kita bisa membeli tiket untuk masuk rumah wahana jamur ini di loket ini ya. Dengan harga sebesar Rp15.000 per orang. Yang mana jika membeli tiket terusan, wahana rumah jamur ini dihargai sebesar terhitung Rp10.000.
Jadi lebih hemat ya jika kita membeli tiket terusan. Hehehe. Selanjutnya di sini terdapat juga panggung hiburan ya, yang mana banyak penyanyi-penyanyi yang datang di sini untuk meramaikan acara di sini. Dan karena kebetulan hari ini adalah hari libur akhir tahun, tampak antusias dari para pengunjung yang duduk di bawah tenda ini ya, duduk bersantai sambil menikmati dari acara hiburan tersebut. Kami pun bergerak menyusuri rute berikutnya. Tampak tulisan gapura lagi yang bertuliskan keluar atau exit. Jadi di sisi kiri ini merupakan parkiran dari pintu masuk kebun binatang dari arah utara. Jadi yang ingin memarkirkan kendaraannya dari pintu utara, nantinya untuk masuk dan keluarnya dari rute ini ya. Sedangkan kami masuk dari pintu arah selatan, dikarenakan terdapat wahana baru yaitu Tunnel Jayabaya. Sehingga kami penasaran nih untuk datang ke sini melalui jalur itu. Hehehe. Wah, di sisi ini ternyata area hewan komodo ini. Tuh, lihat para komodonya. Terdapat juga papan-papan peraturan yang dipasang sekitar kandang hewan ini untuk tidak memberi makan sembarangan. Wah, seru juga ya melihat komodo-komodo ini. Kita wajib bersyukur ya bisa melihat dan melestarikan binatang ini. Karena komodo merupakan hewan endemik Indonesia yang hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Rincas, Flores, Gili Montang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, komodo ini merupakan hewan satu-satunya yang berada di wilayah Indonesia. Sehingga banyak turis asing yang datang ke Indonesia hanya untuk menyaksikan dari adanya komodo-komodo ini ya. Binatang komodo ini jika kita lihat mirip dengan biawak ya sobat jalan-jalan. Namun bentuknya lebih besar. Jika dilihat sekilas mirip Godzilla atau dinosaurus, tapi versi kecilnya ya. Hehehe. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Di sisi kanan ini terdapat sebuah taman yang bernamakan Taman Komodo, yang mana dijadikan tempat bermain anak-anak. Sedangkan sisi kirinya adalah pintu masuk kebun binatang dari sisi utara. Dari papan petunjuk ini juga bisa kita lihat adanya gitu wahana edukasi anak dan mushroom house yang tadi kita telah lihat. Seru sekali ya kebun binatang Surabaya saat ini. Taman anak ini dinamakan Komodo Island.
di mana banyak anak-anak yang duduk di atas patung komodo ini sambil bersuah foto. Kami pun melanjutkan rute perjalanan sesuai dari rute yang telah kita tetapkan tadi. Di sisi kiri nampak parkiran sepeda motor ya, dari pintu arah sisi utara. Wah, tak terasa kita telah sampai ya di ujung jalan rute ini. Ini adalah ujung jalan dari rute awal yang kita lewati pertama-tama tadi ya. Selanjutnya kami akan bergerak sesuai rute berikut ini. Kami bergerak dari sisi utara menuju sisi selatan sesuai rute berikut. Beginilah penampakan rute tersebut ya. Suasana di sini tampak begitu ramai ya sobat jalan-jalan. Di sisi kanan ini terdapat jerapah dan cita tunggal. Tuh lihat jerapahnya dan cita tunggal. Tinggi juga ya jerapahnya. Areanya cukup luas ya. Kami pun menyusuri perjalanan rute ini. Tampak di sisi kanan terdapat tempat untuk memberi makan jerapah-jerapah ya. Dengan membayar Rp100.000, kita bisa memberi makan dan berfoto beramai-ramai dengan kerabat sebanyak 10 orang. Jadi kalau mau foto dengan jerapah, kami sarankan harus ramai-ramai ya. Di sisi kanan ini nih tempat pembelian loket tiketnya. Selanjutnya kami melewati jalanan yang terdapat gapura-gapura berbentuk hati. Di area ini cocok sekali ya untuk bersuah foto. Hehehe. Selanjutnya, di sepanjang jalanan ini terdapat kandang hewan di kanan dan di kirinya. Di sini terdapat aneka jenis rusa. Salah satunya merupakan rusa tutul yang memiliki ekor pendek dengan rambut tipis dan sangat jarang di tubuhnya. Rusa tutul ini habitatnya di padang rumput dan hutan terbuka ya. Seperti biasa, di sekitar wahana hewan rusa ini juga terdapat petugas yang menjual makanan rusa. Pasti anak-anak suka sekali ya bisa memberi makan rusa. Kami pun tiba di ujung jalan ini. Sekarang kita akan melalui dari pintu masuk selatan menuju arah berputar seperti tanda berwarna ini ya. Ini dia pintu awal selatan yang pertama kali kita datang. Dari pintu awal ini kita bergerak menuju ke arah kanan sesuai tanda petunjuk ke arah komplek burung. Oh iya sobat jalan-jalan, karena kebun binatang ini sangat luas,
di sini juga disediakan sewa sepeda listrik ya sobat jalan-jalan. Sesuai dengan petunjuk rute, di sini merupakan rute beraneka ragam jenis burung. Salah satunya terdapat burung kakak tua Tanimbar yang memiliki panjang tubuh 32 cm, berat 350 gram, yang termasuk terkecil di antara kakak tua lainnya. Banyak sekali nih jenis burung yang terdapat di sepanjang rute ini. Di sisi kandang ini merupakan kandang dari binatang burung jalak Bali. Pasti burung-burung ini merasa betah dan nyaman ya tinggal di sini, karena tempatnya terawat, luas, dan juga banyak teman-temannya ya di sini. Selanjutnya terdapat juga burung kron-kran, yang mana tergolong burung jenjang dengan leher dan kaki yang panjang, kepalanya bermahkota buku dengan warna kuning keemasan. Selanjutnya di sisi kanan ini terdapat wahana Kidzu, di mana anak-anak bisa belajar dan mengenal satwa secara lebih dekat ya. Di wahana ini dikenakan tiket sebesar 10.000 per orang. Kita juga bisa memberi makan hewan dengan membayar sebesar Rp25.000 per pak. Kami melanjutkan rute berikutnya. Di sisi sebelah kanan ini merupakan tempat pintu masuk dari Kidzu tadi ya. Untuk sisi kirinya masih terdapat berbagai jenis burung, yaitu jenis ibis putih kepala hitam. Lucu ya bentuknya, paruhnya cukup panjang nih dari badannya. Di pintu masuk Kidzu juga terdapat kolam renang ya. Seperti inilah penampakan kolam renangnya. Di depan kolam renangnya terdapat loket pembelian tiket. Harga tiket kolam renang sebesar Rp25.000 per orang. Wah, di sini juga terdapat kereta apian ya. Kami pun bergerak ke rute berikutnya. Di sepanjang jalan ini terdapat berbagai macam penjual makanan dan minuman ya sobat jalan-jalan. Di sisi kiri ini terdapat hewan pelikan Australia. Beginilah bentuk dari pelikannya. Tuh, pada berkumpul di seberang tempat ini sobat jalan-jalan. Kami pun bergerak menyusuri tempat ini. Di sisi kanan ini terdapat tempat arena bermain. Nama tempatnya Kumpul Bocah. Yuk kita masuk, seperti apa ya penampakan dari tempat kumpul bocah ini. Arena ini gratis ya sobat jalan-jalan. Wah, ternyata terdapat taman bermain pasir nih di sini.
Tuh lihat, banyak anak-anak yang bermain pasir di sini. Dan juga banyak orang tua yang duduk bersantai untuk mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain di sini. Di sini juga ada tempat bermain seperti ini ya. Walaupun sederhana, tapi berkumpul ramai-ramai membuat anak-anak menjadi riang gembira. Kami pun bergerak beranjak dari tempat ini untuk menyusuri rute berikutnya. Di sisi sini suasananya cukup sunyi ya dan tenang, karena kita berada di posisi ujung sisi sebelah timur. Kami pun bergerak mengelilingi tempat ini sambil menikmati pemandangan yang ada. Tampak sisi kiri ini terdapat jembatan kecil yang mana sangat cocok dijadikan tempat bersuah foto. Di sisi kanan ini kami melihat hewan berang-berang cakar kecil yang tampak gembira berenang ke sana ke sini. Lucu sekali ya tingkah pola mereka. Berenang ke sana ke sini sambil menikmati kesejukan dari airnya. Tuh, wih, lucunya mereka berenang. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di sisi kiri ini juga terdapat tempat untuk bersuah foto ya. Di sisi ini juga terdapat pintu keluar ya, dari arah yang berbeda. Sepertinya tempat pintu keluar masuk dari tempat kebun binatang ini terdapat 3 rute ya. Sisi rute selatan yang nanti kita masuki, sisi rute utara, dan sisi rute barat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dari peta lokasi yang berada di depan ini. Di sini kami terus melanjutkan perjalanan kami. Kebun binatang Surabaya ini cukup luas ya sobat jalan-jalan, dan hewannya cukup lengkap. Akhirnya sampai juga di ujung jalan dari rute yang sudah kita tetapkan di peta map view. Untuk rute terakhir kita akan bergerak melalui rute berikut ya, di mana letaknya di perempatan Jerapah tadi. Ini dia tempatnya, yang tadi kita sebelumnya lurus, sekarang kita belok ke arah kanan. Ini tempat memberi makan jerapah yang tadi sempat kita bahas ya. Kita akan bergerak menyusuri tempat ini. Hewan pertama yang kita lihat yaitu kasuari gelambir tunggal. Burung ini memiliki ukuran tubuh besar dari kelompoknya. Habitatnya di hutan hujan tropis dan perkebunan. Selanjutnya terdapat hewan landak Jawa, di mana panjang tubuhnya sekitar 37 sampai 47 cm. Lucu sekali ya landak Jawa ini. Hehehe.
Kami pun bergerak menyusuri rute lagi. Seperti biasa, tempat ini cukup rindang dan nyaman. Di sisi sebelah kanan ini, kami pun melihat hewan zebra yang tentu saja sudah sangat familiar bagi kita semua. Lucu ya hewan zebranya. Hehehe. Setelah melihat hewan zebra, kami pun lurus menyusuri tempat ini. Wah, ketemu lagi sama keretanya ini. Jadi ingin naik nih. Hihihi. Di sini kami melihat tanda yang bertuliskan primata. Yang artinya di tempat ini merupakan kawasan monyet-monyet. Tuh, lihat monyetnya. Mereka berada di alam terbuka ya. Tempatnya sangat nyaman. Kami pun terus melanjutkan perjalanan. Tampak di sisi ini ramai pengunjung ya, yang sedang menikmati area ini sambil melihat-lihat binatang monyet. Di tempat ini juga terdapat penjual-penjual makanan dan minuman ya, sobat jalan-jalan. Tuh, lihat, beraneka ragam monyet berada di sini. Monyet-monyet tampak duduk bersantai di situ. Hehehe. Suasananya benar-benar ramai pengunjung ya, sobat jalan-jalan. Aneka jenis monyet berada di lingkungan ini. Tuh, lihat binatang hewan monyetnya. Mereka tampak berlari riang gembira di tempat ini. Seru sekali ya tempat penangkarannya, banyak pepohonan dan tali-tali, sehingga mereka bisa bermain sambil naik-naik dan juga bisa loncat ke sana ke sini. Kami pun melanjutkan rute perjalanan kami. Tampak di sisi kiri ini merupakan arena untuk naik gajah, yang mana tadinya di awal kita melewati sisi belakangnya. Untuk menikmati wahana ini, yaitu menunggangi gajah, kita harus membeli tiket ya. Untuk harganya sebesar Rp75.000 pada saat weekday dan Rp100.000 pada saat weekend. Di sini juga tertulis tata tertib naik gajah ya, sobat jalan-jalan. Tuh, lihat orang-orang yang sedang naik gajah ini. Seru sekali ya kayaknya. Bagi sahabat jalan-jalan pecinta gajah, kami sarankan untuk naik ini ya. Karena kalau dipikir-pikir, kapan lagi ya bisa naik gajah kalau tidak pada saat momen seperti ini. Anak-anak pun yang diajak ke sini pasti menjadikan momen yang terindah bagi mereka ya. Setelah menikmati arena gajah, kami pun berjalan
untuk menyusuri tempat ini kembali. Masih di area seputar monyet, kita bisa melihat monyet-monyet yang sedang bermain di tempat ini. Para pengunjung sangat menikmati atraksinya monyet itu ya. Kami pun bergerak menyusuri rute ini. Melihat keluarga yang duduk-duduk di sekitar tempat ini sungguh menyenangkan ya sobat jalan-jalan. Duduk menggelar tikar bersama keluarga merupakan hal yang menyenangkan. Wah, di sisi kiri ini terdapat orangutan ya sobat jalan-jalan. Untuk jenisnya disebut juga orangutan Kalimantan. Tuh, lihat orangutannya yang berada di atas. Besar sekali ya sobat jalan-jalan. Orangutan Kalimantan dapat hidup dengan waktu 35 sampai dengan 40 tahun di alam liar, sedangkan di penangkaran bisa mencapai 60 tahun. Panjang umur juga ya orangutan ini. Hehehe. Kami pun bergerak menyusuri rute ini lagi ya. Akhirnya kami pun tiba di tempat penjualan souvenir-souvenir, yang mana kita sudah mengulas tempat ini ya. Tempat di mana kita bisa membeli baju, yang mana baju tersebut dipasang foto anak kita bersama binatang-binatang yang ada di sini. Tuh, coba lihat. Ini adalah tempat kandang unta yang tadi kita lewati ya. Dan ini tempat penjual souvenir-souvenirnya. Tuntas sudah review jalan-jalan kami ke kebun binatang Surabaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga review kami ini bisa menjadi panduan bagi sobat jalan-jalan yang ingin berkunjung ke kebun binatang Surabaya. Silahkan tinggalkan komentar apabila sobat jalan-jalan memiliki request tempat mana lagi nih yang harus kami kunjungi untuk diulas. Komentar dari sobat jalan-jalan menjadi bahan masukan serta pembelajaran kami untuk bisa lebih baik dalam mereview tempat-tempat menarik lainnya. Mohon dukungannya ya untuk like, komen, share, dan subscribe supaya kami bisa terus semangat dalam membuat video lainnya. Kami dari channel Maview mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.